.com. Kita minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan Indonesia.com hadir kembali di podcast kita yang keempat ya. Dan hari ini Chandra berkesempatan kembali untuk wawancara atau podcast bersama Bapak Maruli Tuasilaban ya. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Luar biasa. Ya. Ini biasanya Bapak sebelum berbicara itu minum air mineral dulu nih. Oh ya, baik, terima kasih. Pemirsa, sebelum kita awali podcast kita hari ini untuk melakukan ulasan berita sepekan atau editorial Satukan Indonesia.com, kita minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Mas Chandra, saya sendiri ya. Sendiri aja dulu. Ya, terima kasih. Nanti besok kita siapkan, cangkirnya kita siapkan. Oke, jadi teman-teman memang benar kata beliau ya, yang namanya air mineral itu memang bentuknya bisa dikatakan bening ya, tidak berwarna. Kalau mungkin kayak misalkan berbagai macam air yang lain ya teman-teman ya, mungkin kopi, teh, atau mungkin air yang bersoda ya, itu memang berwarna yang menarik ya. Tapi menarik. Air mineral ini ternyata tidak begitu menarik ya. Tapi sangat bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada warna, tapi dia air mineral ini adalah yang mempunyai khasiat yang paling besar untuk kesehatan kita umat manusia. Bahkan seluruh makhluk hidup tanpa air mineral atau tanpa air ya tidak akan lumpuh ya. Iya. Jadi ada yang mengatakan air adalah salah satu sumber kehidupan. Kemudian ada lagi nih Pak, dalam sebuah organisasi ada yang mengatakan lagi Pak, uang adalah darah organisasi. Sama dengan itulah. Jadi uang adalah darah organisasi. Ya, tanpa ada uang organisasi tidak bisa jalan. Ya, tanpa air. Iya, kehidupan tidak akan berlangsung itu ya. Subhanallah ya. Hampa. Bahkan tubuh kita kan terkandung dari 75 sampai 80% menurut para ahli kesehatan ya. Jadi minimal kita dianjurkan untuk minum minimal 8 gelas satu hari ya. Dan bahkan Chandra beberapa waktu lalu berbicara Pak dengan seorang pelaut ya. Beliau sih penjaga pantai di Tanjung Priok ya. Beliau mengatakan, Chandra, kamu kalau misalkan pagi minum 1,5 liter air, kemudian siang minum 1,5 liter air itu. Pokoknya sampai jangan terlalu malam juga sih. Pokoknya kurang lebih sampai itulah dua. Jadi 3 liter air harus kita konsumsi setiap hari. Baik, kembali kita ke editorial di pekan ini atau mungkin ulasan berita akhir pekan, yaitu selama sepekan ya di Satukan Indonesia.com. Baik, Pak, ini kan ya di masyarakat kita ya Pak ya, sudah mulai banyak atau mungkin hampir setiap hari membicarakan yang namanya kasus Sambo ya. Nah, ini kalau dari sisi Satukan Indonesia.com, fokusnya kemana atau mungkin pandangan Bapak terkait saat ini kan sedang ada yang namanya tuntutan misalnya Sambo itu dituntut seumur hidup atau mungkin Putri Chandrawati dituntut selama 8 tahun. Nah, itu pertanyaan Chandra itu, apakah itu sudah adil atau belum? Nah, ini Bapak keterangannya seperti apa nih? Baik, terima kasih pemirsa, terima kasih untuk Mas Chandra. Untuk kesempatan kali ini, tentunya tadi sesuai dengan topik podcast kita adalah ulasan berita Satukan Indonesia sepekan atau editorial pemberitaan media Satukan Indonesia.com di usianya yang ke-6 tahun ini. Tentunya dikaitkan dengan pertanyaan Mas Chandra tadi mengenai permasalahan hukum yang menjadi pemberitaan beberapa media sepekan adalah masih seputar pemberitaan perkara pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang tentunya kita saksikan bersama para pelaku-pelakunya yang sudah diseret ke pengadilan, yaitu ada Irjen Verdi Sambo dan pelaku-pelaku lain
istri Ferdy Sambo yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Chandra, dan bersama beberapa orang terdakwa lainnya, yaitu Brigadir Berada E atau Richard Eliezer, dan terdakwa lain juga Kuat Ma'ruf, dan terdakwa lain juga Ricky Rizal. Tentunya pemirsa, kita mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara pembunuhan terhadap Brigadir Joshua ini, menarik para pegiat hukum, dan tentunya ini menjadi sorotan dunia, khususnya di nasional ya. Jadi memang kami dari Satukan Indonesia yang kita saksikan bersama dalam pemberitaan kita, yang menjadi aktor intelektual atau yang menjadi pelaku utama di dalam pembunuhan terhadap Brigadir Joshua itu adalah Ferdy Sambo dengan tuntutan jaksa seumur hidup. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya yang turut di dalam kejahatan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat, yaitu pertama dari segi beratnya tuntutan, itu Barada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Nah, tentunya dibandingkan dengan terdakwa lainnya yang ikut serta dalam kapasitasnya sebagai turut serta di dalam melakukan pembunuhan atau meninggalnya Brigadir Joshua, itu masing-masing 8 tahun, yaitu Putri Chandra yang merupakan istri daripada Brigadir Ferdy Sambo dituntut 8 tahun penjara, Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara, dan Rizky Rizal 8 tahun penjara. Nah, kita tahu bersama di dalam pemberitaan kita bahwa pasal yang disangkakan terhadap Ferdy Sambo adalah pembunuhan berencana, sedangkan yang lain itu adalah merupakan orang yang turut serta di dalam membantu terjadinya pembunuhan, mengakibatkan meninggalnya, pembunuhan secara berencana mengakibatkan meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat pada bulan Juni tahun 2022 yang lalu. Jadi memang berita Satukanindonesia.com di bidang hukum masih seputar pemberitaan terkait dengan masalah hukum pembunuhan terhadap Brigadir Brigadir Joshua Huta Barat. Selain itu juga di minggu ini juga ada pemberitaan Satukanindonesia.com mengenai penyuap Rektor Universitas Lampung divonis oleh hakim selama 1 tahun 4 bulan penjara. Nah, inilah menjadi berita-berita yang dimuat oleh Satukanindonesia.com di bidang hukum seminggu sepekan. Ya, begitu Mas Chandra. Nah, sedangkan segmen berita-berita lain juga masih ada. Iya, baik, Suwana ya teman-teman ya. Jadi ketika Chandra bertanya kepada Pak Maruli ya, dalam hal ini pertanyaannya tidak banyak ya, hanya Pak sudah adilkah belum nih? Ternyata memakan waktu cukup panjang juga ya. Nah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita harus membicarakan setiap hari 25 berita yang kita muat ya di Satukanindonesia.com, dan juga setiap hari kali 7, 25 kali 7 itu udah banyak banget. Itu mungkin kita tidak cukup waktunya Pak ya, durasinya Pak ya. Gitu. Nah, jadi kita hanya pilih-pilih kira-kira berita mana saja sih yang paling Pak Maruli atau mungkin Satukanindonesia.com itu fokus ke sana ya Pak ya. Ya, jadi segmen apa kan tentunya pemberitaan kita itu kan sesuai dengan kategori pemberitaan media Satukanindonesia.com, yaitu kategori hukum, politik,
keamanan daerah dan ditambah dengan olahraga ya, berita-berita lainnya. Oke. Ya, jadi kalau seputar berita hukum ya kita yang sudah uraikan tadi masih didominasi pemberitaan terkait dengan peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Yang pelakunya adalah Ferdy Sambo dan kawan-kawan yang saat ini seminggu sepekan sudah masuk tahap penuntutan. Tentunya setelah masuk tahap penuntutan dilanjutkan dengan pledoi agenda berikutnya ya, dan setelah itu nanti hakimlah yang akan memutuskan. Nanti kita akan saksikan bersama tentunya. Setukanindonesia.com akan tetap mengawal dan memberitakan terkait dengan perkara pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat ini. Oke, baik. Dan teman-teman, ternyata hari ini kami tidak sendiri ya, kita tidak berdua saja. Dan nanti di podcast yang lain, insya Allah kita akan mendatangkan Pemret dari Setukanindonesia.com. Ya, dan Pak Wilson ya, Pak Wilson. Ditambah dengan Pak Sony Huta Barat yang Pak Sony Wisan adalah dari pengamat hukum. Jadi nanti masuk rasa keadilan atau bagaimana tanggapannya terkait dengan tuntutan yang buat diajukan jaksa kepada para terdakwa ini. Nanti tentunya Pak Sony selaku pengacara, pengamat hukum, praktisi hukum akan kita mintakan tanggapannya. Iya benar. Ya. Jadi kalau dulu ya ketika Chandra membaca media-media zaman saya SMP Pak ya, itu ketika ada pasal 365 ya. Tentang pembunuhan berencana ya, itu selalu hukuman mati ya. Itu dan itu mungkin apakah ini bagaimana dan seperti apa mungkin nanti lebih itu tanggapan dari Pak Sony ya, praktisi hukum. Kita akan tidak doktor ya, jadi nanti ya akan diberikan tanggapan adil atau tidak, dan kira-kira bagaimana tanggapannya hakim akan dalam memutus perkara ini kalau kita dari segi pemberitaan saja. Baik. Mas Chandra. Oke, siap. Ya. Baik. Kemudian nih Pak ya, Chandra juga ingin kembali mengungkit ya tentang sikap KPU dalam perkara pemilu ya, atau mungkin ini udah mulai hangat banget, bahkan hampir setiap hari kita dengar capres, cawapres, atau mungkin bagaimana PDIP belum menentukan capresnya atau mungkin masih merahasiakan lah ya capresnya. Itu gimana Pak menurut Bapak? Ya, terima kasih. Jadi kita, Mas Chandra, terima kasih sudah ulasan editorial berita tentang hukum sudah kita lewatkan, kita masuk ke berita politik. Nah, tentunya berbicara tentang fungsi dan peran daripada KPU adalah berkaitan dengan agenda politik pada tahun pemilu 2024. Nah, kita tahu bersama bahwa KPU adalah sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan fungsi pelayanan penyelenggaraan di bidang pemilu. Nah, tentunya memang yang menjadi sorotan atau pemberitaan kita dan juga pada umumnya media di seminggu sepekan terkait dengan politik adalah masih berkaitan dengan peran-peran KPU, Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat, sedikit mendapat sorotan karena ada indikasi, ada dugaan, ada pihak-pihak yang mempertanyakan sikap KPU, peran KPU dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pada saat melakukan verifikasi terhadap partai politik pada waktu-waktu yang lampau. KPU dilaporkan oleh kelompok pemerhati yang peduli terhadap penyelenggaraan pemilu bersih yang dilaporkan oleh Hadar Gumai, diduga adanya perbuatan yang tidak wajar dari KPU pada saat melakukan verifikasi terhadap Partai Gelora ya. Nah, jadi ini salah satu berita. Lalu yang berikut adalah dalam merespon berbagai isu-isu yang menimpa, mempertanyakan sikap KPU dalam melakukan verifikasi terhadap partai politik, KPU langsung memberikan pernyataan yang
pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada intervensi daripada istana, karena dalam pemberitaan itu kan ada indikasi seolah-olah KPU ini diintervensi oleh istana di dalam melakukan fungsi verifikasi pada saat tahap verifikasi terhadap partai politik untuk dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu pada tahun 2024 yang akan datang. Nah, berarti ini memang terkait dengan pemilu tuh sangat menarik, Pak ya? Karena memang kan ini kan istilahnya satu kue diperebutkan banyak partai, Pak ya? Di Indonesia yang sudah beberapa tahun memang berpengalaman ada banyak partai ketika pemilu, dan ini juga masyarakat jangan sampai ya, atau mungkin para caleg ya, kan udah mulai ditentukan ya, Pak ya? Untuk caleg, dapil mana segala macamnya itu. Nah, itu udah mulai ditentukan, dan jangan sampai Anda itu memilih tapi tidak kenal dengan yang dipilih. Itu gimana, Pak, menurut Bapak? Kalau caleg sampai saat ini belum. Masih belum ya? Belum. Sekarang ini masih tahap kan setelah partai politik dinyatakan sebagai peserta pemilu, sekarang ini terkait dengan jadwal KPU adalah menentukan dapil. Nah, dalam rapat dengar pendapat dan rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan KPU dan Bawaslu disertai dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, disepakati dalam forum rapat tersebut bahwa daerah pemilihan untuk DPR RI, daerah pemilihan untuk anggota legislatif tingkat pusat maupun DPRD provinsi sama dengan daerah pemilihan pada pemilu 2019 yang lalu. Sementara untuk daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten kota itu dilakukan pembahasan, artinya ada kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan. Terkait dengan ini nanti akan terus kita update. Nah, sementara kalau untuk saat ini sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan oleh KPU tanggal 1 Januari sampai tanggal 8 Februari, awal Februari depan itu masih tahap mengenai penentuan daerah pemilihan. Jadi ini masih dalam tahap tenggang waktu yang sudah ditentukan jadwalnya KPU itu sendiri. Sementara caleg itu belum. Sementara itu caleg belum, nanti di bulan-bulan April ke Mei itu nanti pendaftaran calon anggota legislatif untuk ditetapkan calon sementara. Berarti kalau misalkan tadi kan Bapak berkata ya, jadi untuk dapilnya itu ya, kemungkinan ada sedikit perubahan karena kan ada pemekaran wilayah, Pak ya. Jadi kayak provinsian bertambah kan jumlahnya kan gitu, kayak gitu. Gimana, Pak? Nah, kalau bicara dengan daerah pemilihan untuk DPR RI itu memang kita tahu sekarang ini di menjelang pemilu 2024 mendatang itu kan ada 4 daerah otonomi baru, yaitu daerah otonomi baru di 3 pemekaran di Provinsi Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan di Papua Barat itu ada Papua Barat Daya. Di dalam undang-undangnya sudah langsung ditentukan, undang-undang tentang Papua Pegunungan itu sudah ditentukan, dan juga tentang undang-undang di dalam Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang pemilu sebagai perubahan dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, itu sudah ditentukan juga sekaligus satu daerah pemilihan setiap kabupaten, setiap provinsi itu untuk DPR RI-nya. Oh gitu. Dan teman-teman, ternyata tadi Chandra sempat mendengar ada kata Papua Pegunungan, Pak ya? Ini Bapak katanya ada rencana mau hadir ke sana itu? Ya, tentunya ini masih dalam kebetulan kalau kita aktif di organisasi Kesatuan Organisasi Gotong Royong Kosgoro 1957. Jadi kita menjadi pelaksana tugas Kosgoro Provinsi Papua Pegunungan, Mas. Kalau untuk yang lain-lain kita belum bisa bicara, kita masih bagian daripada Kosgoro, Ormas Kosgoro 1957 untuk Provinsi Papua Pegunungan. Oke, Pak. Ini kan terkait satukanindonesia.com. Nah, ini kan Bapak istilahnya sebagai pemimpin atau pimpinan umum ya di satukanindonesia.com. Kira-kira daerah mana saja sih, Pak, yang pernah Bapak kunjungi di Indonesia?
Sudah hampir semua ya. Hampir semua? Sudah hampir semua kalau provinsi ya. Oh gitu. Kalau provinsi sudah hampir semua saya. Papua udah berapa kali, Pak? Kalau ke Papua sudah beberapa kali, tapi setelah dimekarkan belum. Gitu. Minggu depan setelah ini saya ke Papua. So now ya. Ternyata apa ya teman-teman ya? Jadi dulu kan seperti Chandra beberapa waktu lalu bilang ya, Mahapati Gajah Mada ya, itu keliling Nusantara, ingin menyatukan Nusantara, dan bahkan tidak rela tidak makan palapa sebelum Nusantara itu bersatu. Betul. Nah, ini Bapak ada cita-cita apa sih Pak? Sepertinya Bapak fokus sekali dengan ingin menyatukan Indonesia melalui media. Terima kasih Mas. Jadi memang dengan satukanindonesia.com ini tentunya kita semangatnya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, sehingga pada saat kita menjalankan pemberitaan media Satukan Indonesia ini, jadi kita juga ada ingin menyajikan kepada pembaca berita-berita daerah, ya berita-berita daerah. Nah, sebagai yang juga merupakan bagian daripada ulasan berita kita terkait editorial pemberitaan kita adalah bahwa memang ya berita daerah juga kita masukkan ya, berita daerah. Nah, termasuk berita daerah itu yang menarik itu walaupun itu menjadi isu nasional adalah terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala desa ya. Ya, dari 9 tahun, dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Berbagai pendapat, ada banyak kontroversi terkait dengan usulan perpanjangan ini. Beberapa ahli, pakar ilmu pemerintahan dan juga ilmu politik, Profesor Dr. Marlon Sioming dari Universitas Sumatera Utara, dosen program S3 di sana mengatakan bahwa tidak ada urgensinya untuk melakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Dan tentunya tidak ada hal-hal yang mendesak dilakukannya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Dan jika ini dipasangkan, ini tidak lebih daripada hanya merusak sistem dan tatanan demokrasi kita. Dan tentunya ada pertanyaan yang cukup menarik, ada apa sebenarnya di balik kenapa harus diperpanjang ini? Kenapa masa jabatan kepala desa harus diperpanjang? Toh undang-undang tentang tentang desa ini masih baru, nomor 6 tahun 2014. 5 tahun? 6 tahun di pasal 39. Di situ ditentukan masa jabatan kepala desa itu 6 tahun. Di ayat 2-nya diatur dapat dilakukan pemilihan ulang selama 3 kali. Jadi artinya 3 kali 6 berarti 18 tahun. Oh gitu. Kalau ya 18 tahun ini panjang sekali. Iya. Nah, tadi kan kepala desa 6 tahun ya? Ya. Ini bagian daripada desa karena Indonesia kan masih bisa 3 periode. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu diatur bahwa masa jabatan kepala desa itu misalnya si A terpilih sejak 2014 kepala desa, berarti 2014 jadi 6 tahun, ya kan, berarti 2020. Nah, 3 kali periode dia bisa dipilih. Oh gitu. 3 bisa selamanya. Ya 18 tahun maksimal. Kan begitu 3 kali. Presiden yang mana? Presiden. Nah, presiden dua apa bisa 3 periode? Konstitusi kita kan dan undang-undang kita kan 2 periode. Oh, 2 periode. Kita nggak tahu ini apa yang akan terjadi karena bagian daripada ulasan kita termasuk juga seorang profesor ahli hukum tata negara, Profesor Yusril Iza Mahendra mengatakan dalam pidatonya pada saat Rakornas Partai Bulan Bintang awal minggu lalu itu di hadapan Presiden Jokowi berkali-kali, ini bagian ulasan berita kita juga, seorang Profesor Yusril mengatakan jika pemilu 2024 jadi dilaksanakan, lebih dari 2 kali Profesor Yusril mengatakan jika pemilu 2024 jadi dilaksanakan. Menjadi pertanyaan besar, kenapa ada berkali-kali pertanyaan ini, pernyataan dari seorang Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga adalah ahli hukum tata negara. Padahal sudah jelas konstitusinya, sudah jelas undang-undang kita. Kita nggak tahu apakah ada agenda lain harus berkali-kali menyampaikan
jika pemilu ini di hadapan Presiden Jokowi, jika pemilu 2024 dilaksanakan, jadi dilaksanakan gitu. Jika pemilu 2024 jadi dilaksanakan. Nah, ini pertanyaan. Jangan-jangan seolah-olah ada indikasi. Seolah-olah ada celah ya. Ada celah. Ada yang mau memperpanjangkah, ada yang mau menundakah? Ada kaitannya dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini nggak tahu juga kita. Kita akan ikuti saksikan bersama. Pemirsa, ini perlu diperhatikan dan kita amati bersama. Apakah ada keterkaitan? Apa yang dikatakan seorang Profesor Yusril Iza Mahendra dalam sambutannya di dalam Rakornas Partai Bulan Bintang di bulan Januari 2023 ini mengatakan mengharapkan Partai Bulan Bintang ada legislatif melalui pemilu 2024 jika pemilu 2024 jadi dilaksanakan. Nah, ini pertanyaan besar. Sudah dinyatakan lolos, lah masih ada pernyataan jika pemilu 2024 jadi dilaksanakan. Nah, ini dari kacamata media, ini ada pertanyaan besar. Nah, begitu Mas dan pembaca, ini perlu diperhatikan dan dikaitkan lagi dengan kita ikuti bersama. Apakah ada keterkaitan variabel antara isu terkait krisis ekonomi negara-negara lain? 2023 diproyeksikan kondisi perekonomian Indonesia akan mengalami kesulitan. Dikaitkan dengan bahasa-bahasa kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Apakah ada kaitannya ini dengan soal kondisi kedaruratan? Darurat dan kondisi-kondisi kegentingan yang memaksa, lalu bagaimana ke 2024? Apakah ada kaitannya? Nah, kita nggak tahu. Nah, jadi kita ikuti saja. Kita sebagai media tetap akan kita kawal. Kita dukung pemerintah ini menjalankan roda pemerintahan itu dengan baik. Dan tentunya KPU sebagai penyelenggara pemilu kita dukung untuk menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Begitu Mas Chandra. Pihak KPU harus independen, Pak. Ya, independen. Tidak boleh ditekan-tekan. Ya. Agar nanti demokrasi di Indonesia itu semakin baik ke depannya, Pak. Betul. Baik, teman-teman, sepertinya itu saja untuk hari ini. Hanya saja Chandra terkait apa ya, Pak? Menpora Zainuddin Amali tinjau persiapan pelaksanaan F1 ya H20 yang ada di Toba. Nah, itu ini fokus dari satukanindonesia.com terkait berita olahraga seperti apa nih, Pak? Baik, terima kasih. Ini memang berita yang bagus kan, ini kegiatan rutin secara nasional. Nah, tentunya kita mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dan juga didukung pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kegiatan yang digelar di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Ini kita apresiasi. Menterinya langsung, bahkan juga Menteri Pemuda Olahraga, juga ke Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, dan juga beberapa bupati di kawasan Danau Toba secara bersama-sama mendukung dan memfasilitasi guna suksesnya kegiatan yang ada di kawasan Danau Toba tahun 2023 ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini juga memajukan kawasan yang ada di Danau Toba. Dan biasanya ketika ada sebuah kawasan atau mungkin sebuah kota lah ya, diadakan sebuah acara yang nasional atau mungkin tingkat ASEAN ya. Nah, itu biasanya infrastrukturnya diperbaiki atau mungkin diperbagus lah ya. Nah, setelah ada acara itu, saatnya masyarakat kita bersama menjaga, Pak ya, menjaga agar tetap baik ya, jangan sampai ada yang rusak segala macamnya, seperti itu, Pak. Baik. Sepertinya hari ini sampai di sini saja, karena setelah ini kita ada beberapa wawancara dengan sosok-sosok yang luar biasa. Saya Chandra. Terima kasih. Dengan saya Marulito Silaban undur diri dari hadapan Ibu Bapak pemirsa satukanindonesia.com. Pemirsa, sebelum kita akhiri bersama, terlebih dahulu minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Mas Chandra. Nanti nyusul. Jadi buat teman-teman tetap semangat saja, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Dan ketika Anda punya ide, punya gagasan, tulis di komentar. Semoga kami bisa menyampaikan ke orang-orang yang berkewajiban untuk menjawabnya atau orang-orang yang terkait. Saya Chandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.